Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairini Trianisa, NPM 720213039. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang materi pajak penghasilan pasal 21, yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Firly Pranata, SEMAK, selaku dosen perpajakan kelas C. Yaitu pajak penghasilan pasal 21, di mana yang dipungut sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan, atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. Kemudian wajib pajak PPh pasal 21, di mana penerima penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21 yang pertama pejabat negara, PNS, pegawai tetap, kemudian pegawai dengan status WPLN, kemudian tenaga lepas, penerimaan pensiun, penerimaan honorarium, penerimaan upah. Kemudian bukan wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, di mana bukan WNI, kemudian tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Kemudian negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Kemudian yang kedua pejabat perwakilan organisasi internasional, di mana bukan WNI, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Kemudian subjek pajak PPh pasal 21. Pertama pegawai, yaitu PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala. Kemudian penerimaan pensiun, penerimaan honorarium, penerimaan upah. Kemudian orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotongan pajak. Kemudian pengecualian subjek pajak. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Kemudian yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Kemudian hak dan kewajiban subjek pajak. Yang pertama yaitu pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerimaan penghasilan harus menyerahkan surat penyertaan kepada pemotongan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. Kemudian jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh yang bersifat final. Kemudian objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium, dan tunjangan. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantim, THR, gratifikasi, dan bonus. Kemudian upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Kemudian honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, yaitu mana tenaga ahli, olahrawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, pemain musik, pembawa acara, pelawak, dan lain-lainnya. Kemudian pengecualian objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama pembayaran asuransi dari perusahaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna. Dan penerimaan dalam bentuk
struktura atau kenikmatan. Yang ketiga, iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian pemotongan PPh pasal 21. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kemudian bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Kemudian ada hak dan kewajiban pemotongan pajak. Yang pertama, kewajiban pemotongan pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri, menghitung, memotong dan menyetorkan pajak. Kemudian menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang. Kemudian yang keempat, mengisi dan menandatangani dan menyampaikan SPT. Kemudian yang dikecualikan sebagai pemotong pajak. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing, kedua organisasi internasional seperti IMF dan ILO. Dan ketika tarif pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPh. Di mana besarnya tarif pajak tersebut pada PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dan dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP. Kemudian tarif pajak dan penerapannya. Yang pertama, tarif pajak pasal 17 UU diterapkan atas PKP dari pegawai tetap. Kemudian penerimaan pensiun yang dibayar secara bulanan. Kemudian pegawai tidak tetap. Dan distributor perusahaan atau MLM atau direct selling. Kemudian tarif PPh pasal 21 final, di mana uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dipotong PPh bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, atas jumlah penghasilan bruto 25 juta atau kurang tidak dikenakan PPh. Kemudian atas jumlah di atas 25 juta diatur dengan ketentuan sebagai ketentuannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.